Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kandi Pesona dengan NIM D111211061 dari Departemen Teknik Pertambangan. Di sini saya akan membahas atau mereview kembali mengenai kearifan suku Bajo. Kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat berasal dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal. Secara umum, local wisdom atau kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan salah satu warisan dari nenek moyang. Warisan tersebut bisa berupa tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya, ataupun adat istiadat. Masyarakat suku Bajo hidup berpindah-pindah secara berkelompok menuju tempat yang berbeda lokasi untuk penangkapan ikan karena laut dijadikan sebagai sumber kehidupan utama bagi sukunya. Mereka mempunyai prinsip bahwa pinde kulitang kadare, bone pinde sama kadare, yang berarti memindahkan orang Bajo ke darat sama halnya memindahkan penyu ke darat, atau dengan kata lain merenggut kehidupannya. Bahkan kepala mereka akan pusing jika tidak mendengar suara ombak atau tidak mencari ikan di laut. Masyarakat Bajo memiliki mitos bahwa Sang Dewata membuat lautan hanya untuk orang-orang Bajo. Mereka menggunakan berbagai peralatan tradisional untuk menangkap ikan yang dibuat sesuai lokasi penangkapan, yaitu di perairan dalam menggunakan panah, tombak, dan pancing, di gugusan karang menggunakan panah, dan di pantai menggunakan pancing. Setiap bayi orang Bajo harus dicelupkan ke laut untuk mengakrabkan mereka dengan laut yang dianggap sebagai saudara. Kemudian, masyarakat suku Bajo merupakan suku yang pada awalnya hidup di atas perahu yang selalu berada di lautan untuk mencari barang kebutuhannya di laut. Perahu yang digunakan disebut lepa atau sope. Masyarakat suku Bajo mampu menyelam ke dalam lautan selama 1 jam untuk mencari ikan. Rumah mereka dibangun jauh menjorok ke arah lautan bebas. Rumah berbentuk panggung yang berdiri di atas tonggak-tonggak kayu di atas laut yang saling berhubungan. Rumah orang-orang Bajo sangat jarang dipenuhi perabotan seperti kursi dan meja, dan dibangun dengan menggunakan kayu jati. Berikut merupakan gambaran perumahan masyarakat suku Bajo. Suku Bajo memiliki kegiatan yang dinamakan bapongka atau biasa disebut babangi. Bapongka merupakan istilah untuk kegiatan melaut selama beberapa minggu bahkan bulan dengan perahu berukuran kurang lebih 4 kali 2 meter yang disebut lepa dengan mengikut sertakan anak istri. Selama kegiatan bapongka, terdapat suatu kearifan yang sangat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan perairan, yaitu berupa larangan atau pamali, yaitu yang pertama tidak boleh membuang air bekas cucian beras, yang kedua, tidak boleh membuang air arang kayu bekas memasak. Yang ketiga, tidak boleh membuang air ampas kopi. Yang keempat, tidak boleh membuang air cabai. Yang kelima, tidak boleh membuang air jahe. Yang keenam, tidak boleh membuang air kulit jeruk. Dan yang terakhir, tidak boleh membuang air abu dapur. Para nelayan suku Bajo dilarang untuk menangkap ikan yang berukuran kecil dan memakannya. Mereka hanya boleh mengonsumsi ikan yang memiliki ukuran besar atau layak panen. Mereka juga tidak mengambil jenis ikan tertentu yang tengah memasuki siklus musim kawin maupun bertelur dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan populasi dan regenerasi spesies tersebut. Suku Bajo memiliki ritual adat seperti upacara sangal yang dilakukan saat musim paceklik, ikan, dan spesies laut lainnya. Pada upacara tersebut, mereka akan melepas spesies yang populasinya tengah menurun di saat bersamaan. Misalnya melepas penyu saat populasi penyu berkurang, melepas tuna saat tuna berkurang, dan lain-lain. Atraksi orang Bajo menjala ikan dengan menebar jaring lalu menepuk laut secara beramai-ramai adalah salah satu tradisi untuk menarik perhatian dari ikan. Berikut nilai-nilai konservasi dalam tradisi suku Bajo. Yang pertama, dua tasangal. Ritual mengambil beberapa jenis ikan kecil yang terancam punah dan melepaskannya ke laut. Ikan yang dilepas itu diharapkan bisa mengundang ikan-ikan lainnya untuk berkumpul dan hidup bersama. Yang kedua itu parika, yaitu memberi ruang bagi ikan untuk bertelur dan beranak serta membatasi penangkapan berdasarkan ketentuan waktu tertentu yang disepakati oleh pemuka adat atau tokoh komunitas. Yang ketiga itu pamali, daerah terlarang yang ditetapkan ketua adat Bajo untuk menangkap ikan di suatu kawasan. Biasanya disertai sanksi tertentu bagi yang melanggar. Yang keempat yaitu Maduai Pina. Ritual yang dilakukan oleh nelayan Bajo akan turun kembali melaut di lokasi pamali. Maduai Pina yaitu ritual yang digunakan oleh Sandro
atau nelayan ketika turun untuk melaut dan mengolah hasil. Madu waipina biasa dilakukan pada sore dan subuh hari. Bahan-bahannya terdiri dari daun sirih, pinang, rokok, kapur, gambir, air putih, lilin, dan berbagai kelengkapan lainnya. Sekian penjelasan untuk mereview kearifan lokal masyarakat suku Bajo. Sekian dan terima kasih.